Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Trisedia Lestari Gumanti, kelas AS1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan makalah. Makalah itu terdiri dari cover pendahuluan, isi, dan penutup. Susunannya yaitu dari cover pendahuluan yang isinya latar belakang perumusan masalah dan tujuan. Lalu ada pembahasan yaitu materi yang akan kita bahas. Selanjutnya ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran tentang materi yang akan kita bahas. Lalu ada juga daftar pustaka. Dalam teknik penulisan karya ilmiah, ada yang namanya mengutip. Dalam teknik penulisan karya ilmiah atau pembuatan makalah, yang saya pelajari yaitu ada mengutip dan parafrase. Mengutip dan parafrase ini artinya mengubah kalimat tanpa mengubah makna atau tujuan dari kalimat tersebut. Dalam membuat makalah, hal pertama yang harus kita tentukan yaitu menentukan tema atau topik pembahasan. Dalam membuat makalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema atau topik yang ingin kita bahas. Setelah itu, seperti makalah yang telah saya buat, yaitu makalah yang berjudul, saya mengangkat judul Penerapan Kontrol Keluarga dalam Menjaga Keharmonisan di Masa Pandemi. Pertama, dalam pembuatan makalah ada cover. Di sini ada cover. Yang pertama ada judul. Seperti yang telah saya bilang tadi, saya mengangkat judul Penerapan Kontrol Keluarga dalam Menjaga Keharmonisan di Masa Pandemi. Setelah judul ada logo. Terdapat logo. Di sini saya menggunakan logo kampus saya, yaitu IAIN Manado. Setelah logo ada nama pembuat makalah. Setelah nama pembuat makalah ada nama dosen pengampu. Dosen pengampu ini adalah guru atau dosen yang memberikan tugas kepada kita, tugas makalah. Setelah nama dosen pengampu, ada nama institut atau nama kampus atau nama sekolah. Di sini saya menggunakan nama institut kampus saya, Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado. Jangan lupa pula setelah nama institut menggunakan tahun dibuatnya makalah tersebut. Dalam makalah ini saya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran tulisannya 14 dan rata kiri kanan. Setelah cover, biasanya ada kata pengantar. Kata pengantar adalah halaman atau bagian pada sebuah karya ilmiah ataupun yang diperisikan ucapan syukur dan rasa terima kasih penulis. Biasanya
Kata pengantar selalu diletakkan pada bagian awal makalah setelah cover. Namun di sini saya tidak menggunakan kata pengantar, saya langsung ke daftar isi. Nah, daftar isi ini merupakan sebuah halaman yang memuat informasi halaman pada sebuah makalah. Daftar isi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu. Maka kita harus memberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun subbab di makalah yang akan kita buat. Seperti yang telah saya buat, saya mencantumkan nomor halaman pada tiap bab. Daftar isi saya ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan yang kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup. Selanjutnya, setelah daftar isi, kita lanjut ke bab 1. Bab 1 ini ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang, latar belakang adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut. Seperti mengapa kita membahas topik tersebut, untuk apa melakukan penelitian pada makalah dengan judul tersebut, apa yang membuat kita ingin menyelesaikan masalah pada judul yang akan kita angkat. Dan latar belakang harus ditulis dengan jelas serta mudah dimengerti. Selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat data-data atau fakta-fakta yang mendukung. Ini latar belakang yang telah saya buat. Setelah latar belakang, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jelaskan di bagian pembahasan atau isi. Pertanyaannya tidak perlu terlalu banyak. Cukup 2-3, tapi tidak apa-apa juga kalau lebih. Yang jelas dan merupakan hasil dari latar belakang yang telah kita tulis sebelumnya. Setelah rumusan masalah ada tujuan. Nah, tujuan ini sesuai namanya, tujuan merupakan bagian yang berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut. Tujuan ini bisa kita tuliskan secara singkat dan menggambarkan secara jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Selanjutnya, setelah tujuan, kita lanjut ke bab 2 atau pembahasan. Pembahasan atau isi. Nah, pembahasan atau isi ini merupakan bagian paling penting dari sebuah makalah. Bagian ini berisi uraian pokok atau permasalahan yang akan kita bahas. Pembahasan di bagian isi ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Pembahasan atau isi ini biasanya mencakup tentang landasan teori, uraian materi, serta solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan. Nah, seperti yang telah saya buat pada pembahasan ini, karena saya mengangkat judul penerapan kontrol pada
keluarga dalam masa pandemi, saya membahas tentang dampak psikologi sekolah online pada masa pandemi. Lalu ada faktor ekonomi dan solusi dalam membangun keluarga harmonis dari sisi religi sesuai dengan rumusan masalah yang telah saya buat sebelumnya. Setelah pembahasan atau isi ini, kita lanjut ke bab 3 atau penutupan. Nah, bagian penutup ini biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang ringkasan atau hasil pembahasan makalah yang kita telah buat sebelumnya. Untuk menulis kesimpulan ini, kita bisa menganalisis poin penting pada bagian-bagian sebelumnya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang akan kita bahas. Nah, setelah kesimpulan, biasanya ada saran. Saran ini merupakan bagian yang ditunjukkan kepada pembaca. Saran dapat berisi harapan penulis atau pembuat makalah agar makalah yang dibuat dapat bermanfaat dan diterapkan oleh pembaca. Tapi di sini saya hanya menuliskan kesimpulan. Saya tidak lagi menuliskan saran. Saya langsung lanjut ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi daftar referensi yang digunakan oleh penulis atau pembuat makalah dalam membuat makalah tersebut. Daftar referensi yang digunakan bisa berupa jurnal, buku, atau informasi valid dari internet. Nah, di sini saya menggunakan informasi valid dari internet. Cara menulis daftar pustaka adalah untuk menulis sebuah karya ilmiah atau makalah digunakan untuk sumber atau referensi oleh seorang penulis. Jadi, setiap dosen pengampu akan meminta kepada mahasiswa untuk menyertakan daftar pustaka di step akhir karya tulis ilmiah atau makalah. Jika penulisan daftar pustaka umumnya adalah ditulis urut secara abjad yang terdiri dari nama penulis, tahun penerbit, judul tulisan, identitas penerbit, dan juga lokasi penerbit. Daftar pustaka bertujuan untuk membantu para pembaca dalam mencari secara detail topik yang terkait dalam penulisan karya ilmiah atau makalah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang kita buat. Tujuan lainnya adalah sebagai bentuk apresiasi dari penulis atau pembuat makalah terhadap karya orang lain yang dijadikan referensi atau masukan dalam menyusun suatu kalimat atau sebuah karya tulis ilmiah. Fungsi ini dapat menunjukkan bahwa kita tidak sedang membuat karya tulis ilmiah atau makalah dengan asal-asalan, melainkan kita tulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Hal ini untuk mengantisipasi dari tuduhan plagiasi intelektual. Nah, cara membuat daftar pustaka jika referensinya melalui buku, yang pertama yaitu tahun terbit,
judul buku atau karya, tempat terbit, dan nama penerbit. Jika penulisnya ada 2 orang, maka yang dibalik hanya nama yang pertama, lalu antara nama pengarang pertama dan yang kedua dituliskan kata "dan". Untuk cara penulisan daftar pustaka, kita tidak perlu mencantumkan gelar kebangsawanan, gelar akademis, maupun gelar keagamaan. Format susunan penulisan daftar pustaka harus berurutan dari A hingga Z, sesuai dengan huruf-huruf awal dari nama pengarang buku. Saya rasa sekian penjelasan pembuatan makalah dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.